Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Riwayat Dwi Pantara. Channel informasi tentang sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Saat ini kita semua di seluruh penjuru dunia berpatokan 24 jam dalam sehari semalam. Tetapi apakah hal itu sama pada masa Jawa kuno? Pernahkah membayangkan pada masa Jawa kuno bagaimana leluhur kita menentukan waktu? Di video kali ini kita akan membahas hal itu. Untuk itu, saksikan video ini hingga tuntas. Masyarakat Nusantara pada masa kuno telah mengenal konsep jam bersamaan dengan menyebarnya pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India. Di India, satuan waktu terkecil adalah kala yang berdurasi 48 detik. Gabungan 30 kala yang berdurasi 24 menit disebut dengan Ghati, Gatika, atau Nadika. Satuan waktu dengan durasi 48 menit disebut dengan istilah Muhurta atau Ksana, sedangkan Divasa adalah satuan berdurasi 24 jam. Semua istilah itu juga masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Jawa kuno. Pada masa Jawa kuno, satuan waktu kala sama sekali tidak dipakai. Untuk istilah Muhurta dan Ksana dipakai dalam arti sesaat, sedangkan Nalika dan Gatika sering dipakai dan menunjukkan kurun waktu tertentu saja pada waktu malam atau siang hari serta merupakan sinonim untuk istilah tabeh dan dawuh. Istilah tabeh sama artinya dengan pukul dan dawuh artinya jatuh. Sedangkan istilah Gatika lebih sering disebut dengan Gatita. Dalam sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno, satuan jam disebut dengan berbagai istilah yaitu Muhurta, Gatita, atau Tabeh. Di prasasti, ada dua macam cara untuk menyebut jam. Cara pertama dengan menyebut secara langsung bilangannya, misalnya Pingnem Tabeh. Cara kedua dinyatakan dengan istilah Muhurta. Muhurta mungkin adalah satuan waktu terkecil dalam sistem pertanggalan Jawa kuno. Di India, menurut Brahmanda Purana, satu hari alamiah terdiri atas 30 muhurta. Jadi, satu muhurta sama dengan 48 menit. Bila matahari mencapai titik yang paling utara, siang berjumlah 18 muhurta, sedangkan malam 12 muhurta, dan sebaliknya pada titik balik selatan. Di Nusantara perbedaan antara hari yang paling panjang dan paling pendek tidak melebihi waktu 1 jam. Fajar dan senja selalu sekitar pukul 6. Di prasasti, satuan muhurta baru mulai digunakan sejak abad ke-13 Masehi. Sehingga tidak banyak ditemukan dalam prasasti. Jika ditemukan unsur penanggalan dalam prasasti yang lebih tua, dapat dipastikan sebagai prasasti salinan. Sampai sekarang baru ditemukan 14 dari 30 nama muhurta dalam sejumlah prasasti asli maupun salinan. Nama-nama muhurta Jawa kuno hampir berlainan dari muhurta India. Hanya beberapa saja yang agak mirip seperti Baruna dari Varuna, Rodra dari Rudra, dan Bago mungkin dari kata Bhaga. Untuk nama-nama lain sama sekali berbeda penyebutannya. Nama-nama muhurta pada masa Jawa kuno adalah Rodra, Wijaya, Kingstukna, Wiswabasu, Neriti, Wairaja, Sawitri, Baruna, Laknasweta, Bago, Sakragni, Bala, Somya, dan Sweta. Trigangga telah mencari padanannya dengan cara menghitung berdasarkan kesesuaian antara unsur-unsur penanggalan di dalam prasasti. Muhurta yang paling sering disebut di prasasti adalah Wairaja yang jika dibandingkan dengan sekarang menunjukkan pukul 11:20 hingga pukul 12:08. Dalam bagian naskah Nagara Kertagama dikisahkan suatu perjalanan Raja Hayam Wuruk mengelilingi wilayah kekuasaannya. Pada saat rombongan Raja tiba di Kulur dan Batang, Prapanca melukiskan sebagai berikut. Saat itu kira-kira Gatita 7, hawa mulai menjadi sejuk dan matahari yang terselubung oleh kabut, kehilangan terangnya. Dalam pemberitaan Nagara Kertagama itu tampak perhitungan jam Jawa kuno sangat berbeda dengan perhitungan yang kita gunakan saat ini. Pada pukul 7, matahari masih bersinar di ufuk barat. Jadi, pukul berapa sebenarnya yang dimaksud dengan Gatita 7 itu? Sejarawan Theodore Pigeaud merujuk perhitungan jam yang berlaku di India dengan membagi 30 jam dalam sehari semalam. Jadi, ia berpendapat 1 jam Jawa kuno sama dengan 48 menit sekarang. Tetapi ia menghitung titik pangkal perhitungan dari pukul 12 siang. Sehingga ia menduga pukul 7 Jawa kuno sama dengan pukul 17:36 atau pukul 5:36 sore. Akan tetapi, baik di India maupun di Jawa, biasanya waktu dihitung sejak matahari terbit. Sejarawan P.J. Zoetmulder berpendapat bahwa jika berdasarkan sumber-sumber naskah Kakawin Jawa kuno, ia membagi 1 hari menjadi 16 jam. 8 jam pertama dihitung sejak matahari terbit pada sekitar pukul 6 pagi hingga matahari tenggelam sekitar pukul 6 petang. Begitupun pada malam hari,
mulai dihitung sejak matahari tenggelam sampai matahari terbit. Jadi, 1 jam Jawa kuno sama dengan 90 menit menurut hitungan kita sekarang. Itu artinya pukul 7 Jawa kuno sama dengan pukul 16:30 menit atau setengah 5 sore waktu sekarang. Hal ini cocok dengan apa yang digambarkan oleh prapanca dalam Nagara Kertagama di atas. Pendapat Zoetmulder ditunjang juga oleh prasasti Lintakan yang bertahun 841 Saka atau 12 Juli 919 Masehi. Disebutkan bahwa Sri Maharaja Rakai Layang Dyah-Tulodong menetapkan Simahutan Lintakan, Tunah, dan Uru pada waktu Sorai Tabeh Ping 6. Kata Sorai memberi petunjuk bahwa Tabeh 6 sama dengan pukul 15 atau 3 sore sekarang. Dalam naskah kakawin banyak ditemukan petunjuk tentang waktu. Tetapi, untuk mengetahui waktunya dengan tepat, kita perlu memahami maksud perumpamaan di kakawin itu. Di dalam kakawin Hari Wijaya dikatakan bahwa, kesedihan raja para raksasa lenyap bagaikan kegelapan menjelang pukul 8. Ini menggambarkan saat menjelang terbitnya matahari. Di kakawin Abhimanyu Wiwaha dikatakan bahwa para raja yang tak sabar lagi ingin menuju medan pertempuran, diumpamakan dengan matahari pada waktu malam mencapai pukul 7. Di dalam kakawin Sumana Santaka dikatakan bahwa, bila pada pukul 7 genderang berbunyi untuk membangunkan mereka, maka mereka menggerutu karena hari masih demikian pagi. Dalam hal ini, pukul 7 menunjukkan waktu sekitar menjelang subuh. Sedangkan di kakawin Ramayana dikatakan bahwa jam hampir menunjuk pukul 1 pada permulaan para petang. Maka kita dapat mengharapkan terbitnya bulan purnama, karena waktunya adalah sesudah pukul 7 sore hari. Dalam kakawin Sutasoma diceritakan, kira-kira pada pukul 4 dan hawanya sangat dingin, para pengawal pangeran telah tidur terlelap. Suara gamelan perlahan menghilang. Pada saat itulah Pangeran Sutasoma yang masih muda itu secara diam-diam meninggalkan istana. Pada pukul 4 artinya bertepatan dengan pukul 12 tengah malam sekarang, pada saat orang tertidur pulas. Di kakawin Bharatayuddha dikisahkan suasana saat berakhirnya perang besar antara Pandawa dan Kurawa pada pukul 6 pagi atau pukul 3 pagi sekarang, para Pandawa meninggalkan perkemahan mereka, mencari penyucian dengan mengunjungi tempat-tempat keramat. Biarpun bulan muda, namun malam cerah karena bintang-bintang gemerlapan dan kunang-kunang pun berkedip-kedip seolah-olah mau menunjukkan jalan. Tetapi pada pukul 6 kelihatan pertanda yang tidak baik dan segera seorang bintara membawa berita yang menggemparkan. Anak-anak lelaki mereka beserta semua saudara lelaki yang ditinggalkan dalam perkemahan, meninggal. Malam yang gelap itu menjadi malam penuh maut. Pada masa itu, jam-jam dipukul pada sebuah kentongan dan jumlah pukulan sesuai dengan waktu yang bersangkutan, misalnya 5 tabeh, 7 tabeh, dan lain-lain. Dalam kakawin Sutasoma dikatakan bahwa, perlu waktu lama menceritakan semua pesan sang raja, sang duta segera minta diri saat tanda pukul 4 terdengar karena dia hendak berangkat pagi harinya. Pukul 4 malam jika dibandingkan dengan sekarang adalah sekitar pukul 12 tengah malam. Dalam kakawin Bharatayuddha diceritakan bahwa, tung tung tung. Demikianlah bunyi lonceng yang menunjukkan pukul 7 dan seolah-olah membangunkan sang raja. Pukul 7 ini jika disesuaikan dengan sekarang adalah sekitar pukul setengah 5 pagi. Lalu bagaimanakah orang-orang pada masa itu menentukan waktu dengan tepat? Apakah ada alat khusus yang dipakai sebagai jam? Pada abad ke-7 Masehi, Biksu Iji menulis Nanhai Ji Gui Neifazuan atau kiriman catatan praktik agama Buddha dari Lautan Selatan. Dalam perjalanannya ke India dan pulang ke Tiongkok, ia singgah di beberapa kerajaan di Nusantara. Bahkan ia cukup lama tinggal di ibu kota Sriwijaya. Saat singgah di negeri Kulun, ia melihat sebuah alat pengukur waktu di sebuah biara. Alat itu juga biasa digunakan di India dengan sebutan klepsidra. Menurut sejarawan, Kulun atau Kunlun adalah penyebutan secara umum kepada penduduk di Laut Selatan yang berbahasa Melayu. Yijing berkata, di Kulun di Lautan Selatan, digunakan bejana tembaga besar yang diisi air. Di bagian bawahnya dibuat satu lubang tempat air mengalir keluar. Begitu air dalam bejana habis, alat itu bisa memukul bel kecil sebagai tanda waktu. Selang beberapa waktu berbunyi sekali. Saat dipukul 4 kali, itulah tanda tengah hari. Proses yang sama dilakukan hingga matahari terbenam. Pada malam hari tanda waktu berbunyi 8 kali seperti di siang hari, total 16 kali siang dan malam. Klepsidra ini juga adalah persembahan dari raja di daerah tersebut. Berhubung pencatatan waktu digerakkan dengan tetesan air, walaupun hari berawan tebal dan gelap, orang tak perlu khawatir tidak tahu waktu. Begitupun pada waktu malam gelap saat hujan deras. Yijing menilai tinggi alat pencatat waktu buatan orang Nusantara itu dan memuji alat pencatat waktu itu sangat akurat. Yijing mengusulkan untuk melengkapi kuil dan kelenteng di Tiongkok dengan alat pencatat waktu seperti itu. Katanya, kalau permintaan itu bisa dikabulkan, benar-benar akan merupakan hal penting bagi umat Buddha.
Inilah bukti betapa maju dan praktisnya alat pencatat waktu pada masa kerajaan Sriwijaya. Bahkan mungkin alat seperti itu masih digunakan pada abad-abad selanjutnya. Jika kita membayangkan berpuasa pada masa Majapahit, kira-kira pukul berapa waktunya sahur dan berbuka puasa? Saat ini matahari terbit sekitar pukul 5:30 dan imsak sekitar pukul 4 pagi. Maka jika memakai satuan jam Jawa kuno, makan sahur dilakukan paling lambat pada pukul 7 pagi. Sedangkan saat berbuka puasa, yang bersamaan dengan tenggelamnya matahari, dalam satuan waktu Jawa kuno jatuh pada pukul 8 petang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami akan selalu membuat tema-tema menarik berkaitan dengan sejarah Nusantara untuk kalian semua. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.